Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Sulmenaitullah dengan NIM 1901100017 dari kelas 4A PAUD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak-anak belajar bahasa Inggris. Yang pertama, anak usia 5-7 tahun. Yang kedua, anak usia 8-10 tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang anak usia 5-7 tahun. Yang pertama, mereka dapat berbicara tentang apa yang mereka lakukan. Mereka dapat memberitahu Anda tentang apa yang mereka lakukan agar atau dengar. Mereka sudah mampu berargumen meskipun argumennya itu adalah argumen versi anak-anak. Mereka sudah mampu menggunakan alasan-alasan yang sedikit logis. Jadi apa yang memberi interaksi dari guru atau orang sekitar mereka sudah mampu menjelaskan tentang apa yang mereka lihat. Selanjutnya, jadi situasi ini mampu merekam, tangkap, mampu mereka pahami jauh sebelum mereka memahami bahasa mereka. Kemampuan berbahasanya itu mereka sudah memahami jauh sebelum mereka memahami makna bahasa itu sendiri. Jangan menggunakan metode ceramah ketika mengajarkan anak-anak, karena memang konsentrasi mereka itu tidak lama, 10-15 menit saja. Boleh menggunakan instruksi yang berbagi dengan gambarnya, baru kita praktekkan. Masih sudah bagi mereka untuk membedakan yang mana yang fakta dan mana yang fitnah. Tidak bisa kita paksakan anak-anak di jenjang umur ini untuk bekerja sama atau before yang lainnya. Cuman kita kelompokkan namun kerjakan sendiri-sendiri. Yang ketiga, anak berusia 9-10 tahun. Yang pertama, mereka belum mampu menjelaskan apa itu fakta dan fitnah. Yang kedua, mereka bertanya atau memberikan kita pertanyaan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, kalau di jenjang kedua ini mereka sudah mampu bekerja sama, membagi tugas, kemudian berjalan dari yang lain. Yang keempat, kenapa harus mempelajari tentang karakteristik anak pada usia jenjang umur tersebut? Yang pertama, kita harus menggunakan bahasa Inggris ketika mengajarkan bahasa Inggris. Yang kedua, variasi kelas. Yang ketiga, kebiasaan anak yang digunakan setiap hari. Bagian B, bagaimana meminasi kelas baik dan menciptakan atmosfer pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, guru yang ideal itu seperti apa? Nah, memiliki sense humor, kemudian berpikir luas, menyesuaikan diri dan sabar. Kemampuan yang kita punya selain kemampuan pengajaran karakteristik yang kita sebagai seorang guru. Yang kedua, apa yang harus ada di ruang kelas, seperti kalender, poster, gambar murid, penuliskan gambar murid, hewan, tanaman, segala jenis objek yang menarik. Argumen A, bagaimana cara mengajar keseluruhan secara gambar? Anda dapat memiliki kerja kelompok untuk beberapa waktu dengan kelas bekerja dengan 4 orang. Argumen B, membatasi kemudian antara murid bisa langsung dihandle oleh gurunya, tidak sebagus pengaturan A untuk pembelajaran bahasa. Argumen C, meminta sebuah kelompok untuk membuat rusmennya sendiri dengan alasan seperti itu. Yang keenam, bagaimana mengelompokkan anak-anak? Misalnya 2 orang anak tidak ada masalah, artinya saling tidak ada kesukaan anak-anak. Sebuah memasakkan anak-anak sebelum mulai pekerjaan itu
harus memasangkan anak-anak bekerja berpasangan. Sebelum kegiatan dijelaskan dulu apa yang mereka lakukan. Silakan perhatikan mana siswa yang tidak suka satu sama lain. Yang kecil, strategi pembelajaran bahasa Inggris pada anak-anak yang berdasarkan satu topik besar. Ada yang kita lakukan ketika kita mengajarkan bahasa Inggris dengan menggunakan topik based word. Yang pertama, kita harus mengkaitkan pelajaran yang kita ajarkan itu dengan pengalaman dan apa yang disukai oleh siswa. Yang kedua, diaplikasikan atau digunakan di dalam kelas. Kita melalui dari berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, bisa digunakan tokoh kartun. Yang kedua, menentukan topik. Maksudnya topik apa yang kita pelajari untuk anak-anak gitu. Yang ketiga, maksud dari waktu perencanaan, kegiatan akhir dan pembagian waktu berdasarkan logika kegiatan waktu yang lama. Yang keempat, materi apa yang kita koreksi atau kita kumpulkan. Yang keempat, fungsi dan sentiasi. Hewan peliharaan, situasi, bermain peran atau ada yang menjadi pembeli dan penjual. Fungsinya meminta anak-anak mengulang kalimat yang baik. Yang keenam, metode dan aktivitas apa yang kita pakai mengajarkan bahasa Inggris. Yang pertama, aktivitas yang familiar untuk anak-anak seperti kebun binatang. Yang kedua, aktivitas yang bebas dan tidak mengekang anak. Yang ketiga, jangan buat aktivitas yang aturannya ribet. Yang keempat, hubungan yang sangat erat dengan topik yang dipilih. Bagian D tentang planning untuk mengajar. Alasan yang kita kemukakan. Yang pertama, memudahkan untuk mengajar di kelas. Yang kedua, mampu mengelola waktu dengan baik. Yang ketiga, apa saja yang dibutuhkan pada tiap pembelajaran. Yang keempat, mengajarkan anak yang kecerdasannya luar biasa di sekolah-sekolah unggulan. Yang kedua, 3 tahap perencanaan. Yang pertama, perencanaan jangka panjang atau dinamika dengan kurikulum. Yang kedua, perencanaan jangka pendek atau disamakan dengan silabus. Yang ketiga, rencana pembelajaran atau sama dengan RPP atau RPH. Yang ketiga, rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran dibuat sebelum pembelajaran berlangsung. Yang kedua, silakan tulis dengan ide dari menit pertama sampai akhir. Yang ketiga, berapa poin dalam pembuatan rencana pembelajaran pembelajaran. Yang keempat, kegiatan pembukaan jangan lupa dikaitkan dengan materi sebelumnya. Yang kelima, waktu sangat penting dan bermanfaat. Jadi kita harus merencanakan pembelajaran dengan baik dan perhitungan waktu yang tepat. Yang kelima, membuat kegiatan yang kita rencana tidak tepat jadi apa yang kita buat selanjutnya. Yang keempat, sebagian guru prepesial kita harus membuat pertanyaan untuk sebagai bahan refleksi. Yang pertama, murid harus paham apa yang kita ajarkan. Yang kedua, apakah yang sudah kita planningkan berjalan dengan baik? Yang ketiga, apakah yang menjelaskan peran saya dengan baik? Yang keempat, apakah tahap sudah benar aktivitas yang saya lakukan? Yang kelima, apa yang harus kita lakukan atau kendala-kendala yang bisa kita temui dengan pembelajaran itu? Yang pertama, gangguan dari luar. Yang kedua, gangguan dari dalam. Yang ketiga, kelas di luar kendali guru. Yang keempat, aktivitas yang direncana melebihi waktu. Yang kelima, kegiatan yang dilakukan terlalu pendek.
Yang keenam, aktivitas tidak berjalan dengan lancar. Yang ketujuh, aktivitas yang direncanakan terlalu sulit. Yang keenam, media apa saja yang kita gunakan, materi yang kita gunakan, yaitu yang pertama, media guru dan siswa bisa dilakukan atau diciptakan bersama-sama. Contohnya jam dinding, kita buat dari kertas karton. Yang kedua, media yang bisa dibeli, yaitu pembaca dan peta. Yang ketiga, materi yang tidak kita beli, tidak kita buat, tapi tinggal kita kumpulkan, kita bisa memanfaatkan sebagai media pembelajaran, yaitu kartun, berbagai macam peta, kartu lama. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.